Misteri Dewi Bunga Mayat. Bagian 3. Jilid 5. Satu pemandangan aneh, jika sebuah kereta tertutup yang jelek itu dikawal oleh hampir dari 2 lusin orang berkuda. Bahkan, di antara mereka tampak 5 orang prajurit, dan seorang perwira muda. Kereta yang ditarik 2 ekor kuda itu menderu kencang di jalan berdebu. Matahari sore berwarna merah, kuning keemasan. Rombongan bergerak cepat menuju ke selatan, yakni arah kota raja. Namun, saat itu mereka tidak akan keburu mencapai tujuan sebelum pagi. Kota raja masih sangat jauh, dan jalan yang ditempuh bertambah sulit serta buruk. Selain 5 prajurit dan seorang perwira muda itu, maka anggota rombongan lainnya adalah orang-orang berseragam pakaian dan ikat kepala merah. Semua mereka memelihara berewol dan kumis yang meranggas, tidak diurus. Tampang mereka tak satu pun yang lumayan. Semua menunjukkan muka galak beringas. Di sebelah depan, memacu kudanya seorang lelaki berpakaian merah, dengan tubuh kurus tinggi luar biasa, hampir mencapai 1,5 tombak. Berewol dan kumisnya yang lebat menyembunyikan wajahnya yang bopeng. Matanya besar dan merah. Dia adalah Kunto Pasirawang, bergelar Datuk Hantu Merah, dikenal sebagai ketua komplotan Hantu Merah. Dalam dunia persilatan, komplotan yang dipimpinnya ini terkenal sebagai komplotan bayaran yang melakukan apa saja, asal mendapat bayaran, yaitu, mulai dari merampok, menculik, sampai membunuh. Belakangan, komplotan ini dikenal pula sebagai penyedia perempuan-perempuan lacur di berbagai kota, termasuk kota raja. Bahkan, ada selentingan, Datuk Hantu Merah sengaja mengirimkan perempuan-perempuan cantik pada pejabat-pejabat tertentu di istana. Itulah sebabnya, selama sekian tahun, komplotan bejatnya itu tidak pernah dikejar, apalagi ditumpas. Beberapa orang adipati diketahui tunduk, dan ikut bekerja sama dengan Sang Datuk. Siapakah Sang Datuk ini sebenarnya? Menurut mereka yang tahu, konon Kunto Pasirawang dulunya adalah salah seorang kepercayaan seorang pangeran di Keraton Timur. Kemudian, ketahuan bahwa dia bersifat culas, suka menggelapkan barang-barang berharga, mencuri barang-barang pusaka. 2 kejahatan itu masih bisa dimaafkan oleh sang pangeran. Namun ketika Kunto Pasirawang diketahui pula suka mengganggu anak istri orang, maka dia dipecat dari jabatannya, dan diusir dari gedung sang pangeran. Selama 2 tahun, Kunto Pasirawang malang melintang di tengah lautan menjadi bajak. Bosan di laut, dia turun ke darat, membentuk komplotan Hantu Merah, dan malang melintang menimbulkan malapetaka. 6 orang berseragam pasukan kerajaan itu sebenarnya adalah prajurit-prajurit dan perwira palsu. Mereka sengaja mengenakan pakaian anggota pasukan kerajaan untuk mengelabui, dan menjaga kalau sewaktu-waktu ada kesulitan dengan petugas kadipaten atau kerajaan. Lalu, apakah isi kereta buruk yang mereka kawal begitu ketat? Uang, harta perhiasan, atau senjata baru? Isi kereta itu bukan lain adalah perempuan-perempuan culikan dari beberapa daerah di selatan. Rata-rata mereka masih sangat muda. Ada yang ikut secara sukarela karena dijanjikan pekerjaan di kota raja. Namun, banyak yang diculik dari rumah orang tua mereka. Sinar surya semakin redup, tanda akan segera masuk ke tempat tenggelamnya. Jalan yang ditempuh mulai gelap. Orang berseragam perwira muda, yang sebenarnya adalah anak buah Datuk Hantu Merah, memacu kudanya mendekati sang ketua, lalu bicara keras-keras di antara bisingnya derap kaki kuda dan gemeletak suara roda kereta. Ketua, anggota rombongan kelihatan sudah pada letih. Malam ini sebaiknya kita berhenti dan istirahat di hutan Jatiroto. Besok, sebelum matahari terbit, baru meneruskan perjalanan ke kota raja. Menjelang tengah hari kita akan sampai di sana. Bagaimana pendapatmu? Aku tahu apa yang sebenarnya yang ada di otakmu, Wulung Kingkit, sahut Datuk Hantu Merah menyeringai. Apa maksudmu, Ketua? Tanya perwira muda palsu bernama Wulung Kingkit itu. Sebelum gadis-gadis itu diserahkan pada mucikari di kota raja, kau akan memilih salah satu di antaranya, lalu bersenang-senang malam ini. Bukan begitu, Wulung Kingkit hanya bisa balas menyeringai. Tapi, jangan khawatir, Wulung. Usulmu kuterima. Datuk Hantu Merah tertawa bergelak, lalu dia mendahului membelok memasuki jalan menuju hutan Jatiroto. Di suatu tempat yang agak datar, malam itu rombongan komplotan Hantu Merah berhenti.
6 buah obor dinyalakan. 4 buah kemah besar didirikan. Setelah itu, pintu belakang kereta dibuka. 20 gadis keluar dengan wajah letih dan tubuh keringatan. Mereka dikumpulkan di 2 tenda, lalu diberi makan seadanya. Masing-masing mereka ditemani oleh anggota komplotan, tanpa bisa menampik. Banyak di antara gadis ini yang mulai curiga dan ketakutan, meminta agar boleh naik ke dalam kereta kembali. Tapi, permintaan itu tidak dikabulkan, malah banyak di antara mereka mulai dijejali tuak keras. Datuk Hantu Merah berbaring, ditemani 2 gadis yang ketakutan setengah mati. Salah satu di antaranya mulai menangis. Anak bagus, sekarang kau menangis. Nanti kalau sudah merasa, kau akan berlutut minta tambah. Hahaha, sang datuk tertawa bekakakan, teguk tuaknya, lalu merangkul dan menciumi 2 gadis yang dikempitnya di kiri kanan. Kemudian, manusia tinggi kurus bermuka bopeng dan berewokan ini mulai menunjukkan kebejatannya. Gadis di sebelah kirinya dipaksanya membuka pakaian. Kesempatan ini dipergunakan oleh gadis yang tadi menangis untuk lari keluar tenda. Tapi, sang datuk lebih cepat. Begitu berhasil menangkap gadis ini, langsung seluruh pakaiannya dirobek-robek. Lalu, gadis itu dibantingkannya ke alas tenda. Selagi berada dalam keadaan terlentang tak berdaya, Datuk Hantu Merah menindih tubuhnya. Saat itulah terdengar suara ribut-ribut di luar. Lalu, ada seseorang berteriak, "Ketua, ada yang tidak beres, lekas keluar, bangsat rendah, apa yang tidak beres? Apa kalian tidak bisa menyelesaikannya sendiri?" "Keparat," teriak sang datuk dari dalam tenda. 2 orang anggota ditemui mati, terdengar orang di luar berteriak memberitahu. "Anjing betul," menyumpah Datuk Hantu Merah. Cepat dia mengenakan celana dan pakaiannya, lalu menyembul keluar tenda. "Ada apa?" "Hah," sentaknya pada anggota komplotan yang tegak di depan tenda. Yang ditanya menunjuk ke arah kiri. Saat itu tampak beberapa anggota komplotan Hantu Merah menggotong 2 orang kawan mereka yang sudah jadi mayat, lalu meletakkannya di hadapan sang ketua. Datuk Hantu Merah kerenyitkan kening ketika melihat mayat 2 anak buahnya itu. Mereka mati dengan leher hampir putus. "Apa yang terjadi? Bagaimana mereka bisa digorok begini rupa, tanpa ada yang tahu?" bertanya Datuk Hantu Merah. "Mayatnya kami temui di dalam tenda sebelah sana, ketika beberapa gadis di dalam tenda berpekikan, lalu berhamburan lari keluar," menerangkan salah seorang anggota komplotan. "Apa ada yang melihat siapa pembunuh mereka?" bertanya perwira muda bernama Wulung Kingkit yang juga sudah ada di tempat itu. Yang melihat adalah 2 gadis di dalam tenda. Tapi, kedua gadis itu kabur entah kemana. "Bangsat rendah, pasang lebih banyak obor, dan cari gadis-gadis yang melarikan diri itu." Datuk Hantu Merah berpaling pada Wulung Kingkit. "Kau dan anak buahmu segera lakukan penyelidikan. Pembunuh itu harus dicari sampai dapat." Belum sempat Wulung Kingkit menjawab, tiba-tiba terdengar suara dari dalam kereta. "Kalian tidak usah susah-susah mencari, aku, pembunuh 2 anggota komplotan bejat itu, ada di sini." Lalu, brakek, pintu kereta terdengar ditendang hingga mental berantakan. Dari dalam kereta keluar seorang pemuda berambut gondrong sambil bertolak pinggang. Dia bukan lain adalah pendekar 212 Wiro Sableng. Wulung Kingkit segera hunus goloknya. Para anggota komplotan lainnya juga melakukan hal yang sama, segera mencekal senjata masing-masing. Ketika lebih dari selusin orang hendak menyerbu, Datuk Hantu Merah berseru, "Tahan, sebelum dia kita cincang, aku ingin tahu siapa bangsat gondrong ini adanya." Lalu, sang ketua maju 4 langkah, dan membentak, "Gondrong, katakan siapa dirimu? Mengapa berani membunuh 2 anak buahku?" "Namaku Wiro Sableng. Aku membunuh 2 anjing itu, karena dia hendak memperkosa 2 gadis tak berdaya. Ketahuilah, masih banyak orang-orang di sini yang bakal menemui kematian karena dosa terkutuk yang sama. Termasuk kau," dedengkotnya. Marahlah ketua komplotan Hantu Merah itu, mendengar dirinya disebut dedengkot. Maka, dia pun berteriak memberi perintah. "Bunuh bangsat gondrong ini, cincang sampai lumat." Selusin orang bergerak. Selusin senjata berkelebat. Saat itu terlihat sinar menyilaukan menyambar, dibarengi suara mengaum macam ratusan tawon mengamuk. Lalu, terang, terang,
Terang, suara senjata beradu susul menyusul yang ditingkahi oleh suara jeritan-jeritan kematian. 4 anggota komplotan hantu merah tergeletak roboh mandi darah. Lalu, menyusul 2 orang lagi. Melihat ini, 6 orang lainnya menjadi ciut nyalinya. Hendak melompat mundur, mereka takut pada sang ketua. Kalau maju terus, pasti menerima nasib sama seperti 6 kawan mereka itu. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba terdengar teriakan ketua komplotan hantu merah. Mundur semua, biar aku yang mematahkan batang lehernya. Akan kubetot jantung dan isi perutnya. Dari mulut sang datuk terdengar suara berkeretekan rahang dan gerahamnya yang saling beradu. Matanya merah membara, brewoknya dan kumis tebalnya berjingkrak. Dia melompat ke hadapan pendekar 212 dengan tangan kosong. Melihat orang tak bersenjata, murid Sinto Gendeng ini segera simpan kapak maut naga geni 212. Waktu itulah Wulung Kingkit berbisik pada ketuanya. Ketua, kalau aku tidak salah, manusia bernama Wiro Sableng ini adalah pendekar yang menyandang gelar pendekar kapak maut naga geni 212. Aku merasa sangat pasti, setelah melihat senjatanya tadi, aku tak pernah dengar nama dan gelar itu. Sekalipun setan di hadapanku, aku tidak takut. Kau kepinggirlah, Wulung Kingkit. Jangan, ketua, biar aku saja yang bicara padanya. Aku akan menawarkan sesuatu padanya. Asal kita bisa selamat. Aku baru tahu kau sepengecut itu, Wulung Kingkit, bentak datuk hantu merah dengan mata melotot. Ketua, ini bukan soal pengecut atau apa. Manusia satu ini bukan lawan kita. Datuk hantu merah tertawa, dan usap brewoknya sesaat, lalu mendorong Wulung Kingkit ke samping. Tapi, saat itu Wulung Kingkit yang sudah tahu apa yang bakal terjadi, cepat mendahului melompat ke hadapan Wiro Sableng. Pendekar 212, aku bicara membawa usul. Habisi semua perkara antara kita. Tinggalkan tempat ini, dan kau boleh membawa semua gadis itu. Wiro keluarkan siulan keras, lalu tertawa lebar. Usul yang menggiurkan, perwira palsu, jawab Wiro. Wulung Kingkit terkesiap. Bagaimana bangsat ini tahu aku perwira palsu? Dia bertanya dalam hati. Pendekar, apa yang aku usulkan adalah atas nama kerajaan. Kau boleh tidak menghormati diriku dan kami semua. Tapi, kau wajib menghormati kerajaan. Wiro tertawa bergelak. Perwira tengik. Ternyata otakmu bukan cuma bisa berpikir keji, tapi juga pandai mengatur rencana licik. Kalau kau mau memberikan kepala komplotan hantu merah padaku, baru aku mau membuat urusan ini selesai. Mendengar ucapan Wiro itu, datuk hantu merah menggembor marah. Dia menerjang ke depan. Kali ini, Wulung Kingkit tidak mau mencegah lagi. Dia cepat menyingkir ke samping, dan diam-diam mulai berpikir untuk melarikan diri. Tegak berhadapan-hadapan begitu rupa, tinggi pendekar 212 hanya sampai sebahu datuk hantu merah. Tangan sang datuk yang panjang melesat ke arah batang leher Wiro. Pendekar 212 cepat menunduk, lalu hantamkan tinjunya ke perut lawan. Bukek! Jotosan itu tepat mendarat di perut datuk hantu merah. Mata orang ini membeliak besar, dan mukanya yang bopeng mengerenyit. Tapi, tubuh dan kakinya tidak bergeming sedikit pun. Wiro memukul sekali lagi. Saat inilah tangan kiri sang datuk berkelebat laksana pentungan, menabas dari kiri ke arah batang leher Wiro, sementara tangan kanannya bersiap-siap untuk menggebrak, yaitu jika Wiro membuat gerakan menangkis atau menghindar. Bangsat ini tahan pukulan rupanya. Aku mau lihat apa dia tahan yang satu ini. Membatin Wiro, lalu dia jatuhkan diri berlutut. Tangan kiri lawan menyambar di atas kepalanya. Tangan kanan yang berusaha menggapai ke depan dipukulnya dengan tangan kiri. Dua lengan beradu keras. Tetap saja si tinggi kurus itu tidak bergeming, walau mukanya jelas mengerenyit menahan sakit. Wiro pergunakan kesempatan. Tangan kanannya meluncur ke depan, menarik keras-keras celana merah sang datuk yang memang tidak terkancing betul. Lalu, dengan tangan kirinya, Wiro mendorong tubuh datuk hantu merah. Karena kedua kakinya tertahan oleh celana yang merosot, sang datuk hilang keseimbangan, lalu bruk, dia jatuh terduduk di tanah. Sesaat Wiro hendak menghantam kepala lawannya, di bagian lain terdengar jeritan-jeritan keras. Anggota komplotan hantu merah tampak lari kian kemari menyelamatkan diri.
Namun, banyak di antara mereka yang jatuh bergelimpangan di tanah dan menemui ajal dalam keadaan mengerikan. Ada yang perutnya jebol, ada yang mukanya hancur. Wiro mengendus dalam-dalam. Dia mencium bau sesuatu. Bau itu, desis Wiro. Bau bunga kenanga. Lalu, dia dikejutkan oleh satu sosok tubuh yang jatuh di sampingnya. Ternyata adalah sosok tubuh Wulung Kingkit si perwira palsu. Mukanya tampak berlumuran darah, dan di mata kirinya menancap bunga kenanga. Baik Wiro maupun Datuk Hantu Merah sama-sama mengenali bunga itu. Sang Datuk yang hendak melabrak dengan satu serangan tangan kosong serta-merta batalkan niatnya. Bunga mayat, desis Sang Datuk. Dia melompat berdiri, sambil tarik ke atas celana merahnya dengan susah payah. Dewi Bunga Mayat, desisnya lagi penuh ketakutan. Dia tidak lagi pedulikan Wiro. Wiro pun tidak lagi pedulikan manusia satu itu. Yang ada dalam benaknya saat itu adalah Bunga, si darah jelita. Jadi, dia ada di sini. Bunga, Bunga, teriak Wiro berulang kali. Dalam kegelapan malam, dia melihat seorang berpakaian serba putih menunggangi kuda putih. Bunga, memanggil Wiro. Akhirnya, ditemuinya juga gadis yang dicari-carinya selama ini. Dia berlari ke arah kuda dan penunggangnya. Namun, saat itu si penunggang telah menggebrak kuda putihnya, mengejar Datuk Hantu Merah yang tengah melarikan diri. Begitu terkejar, si penunggang jambak rambut sang datuk, lalu menyeretnya beberapa belas langkah. Begitu melewati sebatang pohon besar, kepala itu langsung dihantamkannya ke badan pohon. Praakek, kepala dan pohon beradu. Tak ampun, kepala itu pecah dan menggeletak mengerikan, ketika si penunggang kuda melemparkannya ke tanah. Bunga, teriak Wiro. Orang di atas kuda putih menoleh. Lambaikan tangan sambil tersenyum, lalu membedal kudanya. Bunga, teriak Wiro lagi. Kelabakan dia mencari kuda yang bisa dibedali. Begitu dapat, Wiro langsung mengejar kuda putih dan Dewi Bunga Mayat, si penunggangnya. Keluar dari hutan Jatiroto, sang Dewi ternyata melarikan kudanya ke daerah persawahan, dan berhenti di sebuah bangunan kecil di tepi sawah, tepat dekat sebuah mata air. Wiro sampai pula di bangunan kecil itu, dan dapatkan Bunga telah duduk di dalam, memandang padanya sambil tersenyum. Seperti lupa diri, Wiro langsung melompat merangkul sang dara. Bunga, aku mencarimu berhari-hari. Rasanya seperti mau gila tidak melihatmu, berucap Wiro. Seperti mau gila, berarti belum gila benaran kan? Ujar Bunga. Ah, kau masih tega mempermainkanku. Kemana saja kau selama ini? Bagaimana kau tahu-tahu bisa muncul di hutan Jatiroto? Pertanyaanmu banyak amat. Apakah semua itu sangat penting bagimu? Tentu saja penting. Kini aku menemuimu. Jangan harap aku akan melepaskanmu, Bunga. Aku akan ikut kemana kau pergi. Perlahan-lahan, Bunga melepaskan pelukan Wiro. Sambil menatap mata pemuda itu, dia berkata, tidak mungkin, Wiro. Tidak mungkin kau mengikuti kemana aku pergi. Tidak mungkin bagaimana? Bukankah aku sudah bilang kalau aku mencintaimu? Ucapan Wiro terputus. Mengapa kau tidak meneruskan kata-katamu, Wiro? Apa kau menyesal telah mengakui isi hatimu? Bukan, aku tidak menyesal. Dengar, aku pernah bermimpi di atas kuburan, lalu, Wiro menceritakan mimpinya waktu dia duduk ketiduran di atas batu hitam di pekuburan Batu Wungkul. Bunga tertawa lebar mendengar cerita itu, lalu ulurkan kedua tangannya memegang jari-jari sang pendekar. Wiro angkat kedua tangan si gadis, menciumnya berulang-ulang. Aku tak mau berpisah lagi denganmu, Bunga, bisik Wiro, lalu mendekap sang dara erat-erat ke dadanya. Wiro lalu merasakan Bunga membalas rangkulannya itu. Keduanya hanyut dalam perasaan yang seolah-olah menjadi satu. Walau mereka berpeluk dan berciuman, namun di hati sang pendekar 212, sama sekali tidak ada gejolak hawa nafsu. Sentuhan cinta kasih yang tulus lebih menggema di dalam tubuh dan aliran darahnya. Bunga, bisik Wiro. Wiro, balas berbisik Bunga. Kita tidak akan berpisah lagi, bukan? Apa yang kau inginkan, itu juga menjadi keinginanku, Wiro. Tapi, saat ini, jangan katakan tapi, Bunga. Aku akan membawamu pada guruku di Gunung Gede. Lalu, aku akan menemui orang tuamu. Aku
Jari-jari tangan Bunga menempel di atas mulut pendekar 212, hingga Wiro tidak bisa meneruskan ucapannya. Saat ini aku harus pergi, Wiro. Sebentar lagi hari akan pagi. Ada sesuatu yang harus kulakukan. Bunga melepaskan pelukannya. Lalu, cepat sekali dia melompat ke punggung kuda putih. Bunga, Wiro hendak mengejar. Lalu, didengarnya gadis itu berkata, "Jika kau ingin bertemu lagi, datanglah ke kedai Aki Sukri 3 malam di muka. Aku menunggumu di sana. Saat ini, bagaimanapun tulusnya perasaanmu padaku, janganlah mengejar atau mengikutiku." "Berjanjilah, Wiro." "Aku berjanji, Bunga, demi cintaku padamu, dan cintaku padamu," sahut Bunga. "Ah, jadi, kau juga mencintaiku, Bunga?" tanya Wiro. Aku tidak bisa menipu perasaanku sendiri. "Aku tak mungkin melawan kodrat," jawab sang dara, lalu mengusap leher kudanya, dan tinggalkan tempat itu. Wiro merasakan kesejukan dalam dirinya, mendengar kata-kata itu. Dia mengikuti kepergian Bunga dengan pandangan mata dan senyuman, sampai akhirnya sang dara lenyap di kejauhan dalam kegelapan malam yang menjelang pagi itu. Jilid 6. Sore itu, Suntini dan suaminya duduk bersama Menak Tunggoro sang ayah, sambil menikmati teh manis hangat di langkan samping rumah besar kediaman mereka. "Ayah, kami berdua benar-benar gembira melihat ayah kembali berkumpul lagi di rumah besar ini," berkata Suntini. Menak Tunggoro tersenyum. "Besar kegembiraan kalian berdua, lebih besar lagi rasa gembiraku, Suntini. Lalu, apakah lusa ayah akan menghadap Adipati untuk menerima jabatan yang ditawarkan beliau?" Yang bertanya adalah Sadewo, sang menantu. "Itu yang masih jadi pikiranku. Kalau aku datang, berarti setengahnya aku bisa dianggap sudah menerima jabatan itu. Padahal, rasanya aku belum siap. Diterima atau tidak, sebaiknya ayah tetap datang. Paling tidak, ayah sudah menghormati tawaran, dan menghormati Adipati." Ucapan Kang Mas Sadewo memang betul, ayah. Ayah harus ke sana menemui Adipati. Mungkin ayah perlu bertukar pikiran dengan beliau. Menak Tunggoro tertawa, dan memegang tangan anak perempuannya itu. "Sudah maghrib," katanya. "Aku harus sembahyang dulu." Orang tua ini berdiri. Sesaat dia ingat sesuatu. "Ayah melihat banyak orang berjaga-jaga di sekitar rumah kita ini. Ada apakah?" Menak Tunggoro berpaling pada menantunya. "Tidak ada apa-apa, ayah. Sekadar untuk berjaga-jaga dari maling saja," jawab sang menantu. "Ah, sudah banyak maling rupanya di pinggiran kota ini." Menak Tunggoro mengangguk-angguk, lalu masuk ke dalam. Udara malam itu terasa panas. Di atas ranjang di dalam kamar mereka, suami istri Suntini dan Sadewo tengah bermesraan. "Setiap kau terlambat datang bulan, aku selalu merasa gembira, karena mengira kita bakal dikaruniai anak. Ternyata sampai saat ini masih belum," berkata Sadewo, sambil mengelus perut istrinya yang putih. Suntini menggeliat kegelian. Dia merangkul tubuh suaminya erat-erat dengan tangan dan kakinya. Ketika dia menaikkan kepalanya, tak sengaja dia memandang ke arah jendela yang hordengnya tersingkap. Saat itulah dia melihat ada sosok seseorang memperhatikan ke arah dalam kamar. Langsung wajah Suntini menjadi pucat, dan sekujur tubuhnya bergeletar. Mula-mula Sadewo mengira tubuh istrinya bergeletar karena rangsangan birahi. Namun, ketika dilihatnya kedua mata Suntini melotot ke arah jendela kamar, dan mulutnya bergerak-gerak tapi tak ada suara yang keluar, Sadewo cepat berpaling ke arah yang dipandang istrinya. Dia datang lagi," bisik Suntini. Suaranya seperti keluh. Lelaki itu serta-merta melompat, dan mengenakan pakaiannya dengan cepat. Sebuah kelewang yang tergantung di dinding kamar, disambarnya. Lalu, dia membuka pintu, dan lari keluar. "Mas Sadewo, jangan tinggalkan aku, Mas. Aku takut," teriak Suntini. Tapi, Sadewo terus lari keluar. Saat itu, sosok yang tadi tegak di luar jendela sudah lenyap. Sadewo lari ke langkan depan rumah, di mana terdapat kentongan kayu. Kentongan itu dipukulnya berulang kali, sampai 6 orang lelaki bertubuh tegap muncul di hadapannya. "Lekas siapkan obor dan kuda. Makhluk itu muncul lagi. Malam ini, kita harus membuatnya kapok. Membunuhnya. Tapi, kalau makhluk itu makhluk halus seperti katamu, dan bagaimana mungkin kita bisa membunuhnya?"
Tanya salah seorang yang datang menghadap. Diam, kau tahu apa? Turut saja perintah. Ki Dukun telah mengatur segala sesuatunya. Kita tinggal menjalankan. Lekas siapkan obor dan kuda, teriak Sadewo marah. 6 orang itu segera berlalu. Tak lama kemudian, mereka kembali membawa 7 ekor kuda dan 7 buah obor menyala. Sadewo melompat ke atas salah seekor kuda, mengambil sebuah obor, lalu memberi isyarat agar 6 orang pembantunya mengikutinya. Sadewo memimpin rombongan berkuda itu menuju bagian pinggir selatan kota. Masih belum kelihatan, Den. Apa Raden merasa pasti makhluk itu lari ke jurusan sini? Ki Dukun yang berkata begitu, sahut Sadewo. Dia memacu kudanya terus. Tak lama kemudian, mereka memasuki satu jalan menurun. Di depan mereka terdapat sebuah jembatan bambu yang melintang di atas sebuah jurang dalam. Dulunya, jurang itu merupakan sebuah aliran sungai. Namun, karena tidak dialiri air lagi, sungai dalam itu berubah menjadi jurang. Raden, tiba-tiba salah seorang dari 6 pembantu berteriak seraya menunjuk ke depan. Lihat, Raden, makhluk itu ada di depan sana. Semua kepala dipalingkan ke arah yang ditunjuk. Memang benar, di depan sana, beberapa belas tombak dari jembatan bambu, tampak penunggang kuda putih tegak tak bergerak, seolah-olah sengaja menunggu mereka. Kejar, perintah Sadewo. Ingat, begitu kalian berhasil mengejar, tusukkan obor ini ke kepala dan tubuh orang itu. Dia pasti kapok, mati konyol dimakan api, dan tidak akan menggangguku lagi. Jalan, 7 kuda melompat ke depan, menuruni jalan menuju jembatan bambu. Saat itu, kuda putih di depan sana tampak bergerak pula, melewati jembatan bambu dengan perlahan-lahan. Sepertinya, sengaja menunggu rombongan Sadewo di sebelah belakang. Ketika melewati jembatan bambu, orang berkuda putih keluarkan sebuah benda dari sebuah kantong dekat leher kuda. Ternyata, segulung tali besar yang ujungnya ada kaitan besinya. Tali ditebar dan diputar-putar. Sesaat akan keluar dari jembatan bambu, tali itu melesat ke bawah, dan besi pengaitnya bergelung di sebuah tiang bambu yang menjadi pusat daya tahan berat jembatan. Di sebelah belakang, 7 penunggang kuda menderu di atas jembatan. Saat itulah penunggang kuda putih keluarkan tawa cekikikan. Dia menggebrak kuda tunggangannya. Kuda putih itu melompat kencang. Tali berkait besi tersentak dan langsung menarik tiang bambu di kolong jembatan. Begitu tiang berderak patah, tak ampun lagi, goyahlah bambu-bambu penopang lainnya. Jembatan bambu itu langsung runtuh berderak. 7 penunggang kuda bergemuruh jatuh ke dalam jurang. Suara ringkik kuda dan suara jeritan 7 orang itu menjadi satu, merobek kesunyian malam secara teramat mengerikan. Lalu, sunyi, penunggang kuda putih campakkan tali yang dipegangnya ke tanah. Dia berlalu, sambil menabur tawa cekikikan penuh kepuasan. Jilid 7. Sore tadi, jenazah Raden Sadewo dan 6 orang lelaki yang menjadi korban jatuh ke dalam jurang telah dimakamkan. Atas permintaan istrinya, jenazah tidak dikubur di pemakaman Batu Wungkur, yang terletak cukup jauh dari Sleman, tempat kediaman almarhum, tapi dimakamkan di pekuburan Kebalentoro di tenggara kota. Malam itu, suasana di gedung kediaman Menak Tunggoro kelihatan sunyi senyap. Hanya sebuah lampu minyak saja yang tampak menyala di bagian belakang rumah besar. Penghuninya mungkin telah lelap, keletihan karena siangnya melakukan berbagai upacara sampai saat terakhir pemakaman Raden Sadewo. Dalam kesunyian dan kegelapan itu, tiba-tiba tampak jendela bekas kamar almarhum terbuka. Lalu, satu sosok menyelinap keluar, bergegas menuju halaman belakang. Di sini, dia masuk ke dalam kandang kuda. Tak lama kemudian, orang tadi tampak keluar sambil menuntun seekor kuda. Di luar halaman rumah besar, baru dia naik ke punggung kuda, dan memacu binatang itu ke arah barat Sleman. Ki Dukun Sambarekso tersentak kaget dari tidurnya, ketika ada yang mengetuk pintu rumahnya keras sekali. Dia terduduk di tepi ranjang, dan memasang telinga. Suara ketukan itu kini dibarengi oleh suara orang memanggil. Ki Dukun, lekas buka pintu, aku perlu bicara denganmu. Ki Dukun Sambar, buka pintu. Itu suara perempuan, orang tua hampir 70 tahun ini, tapi masih bertubuh kekar, bangkit dari ranjangnya, bergegas keluar kamar.
Setelah menyalakan lampu minyak di ruangan depan, dia langsung membuka pintu. Begitu pintu terbuka, sebatang golok tahu-tahu sudah melintang di tenggorokannya, membuat dia melangkah mundur ketakutan, dan akhirnya punggungnya tertahan dinding rumah. "Dan Ayu Suntini," desis Ki Dukun, ketika dia mengenali siapa adanya yang menempelkan golok ke lehernya. "Kau datang malam-malam begini, dan mengancamku dengan sebilah golok, ada apakah? Kau tahu suamiku meninggal karena kecelakaan masuk jurang," sentak perempuan yang memegang golok yang ternyata adalah Suntini, Putri Menak Tunggoro, bekas istri almarhum Sadewo. "Aku tahu, dan Ayu. Kejadian itu adalah karena kesalahanmu." Kesalahanku? Aku tidak mengerti." "Kau akan mengerti kalau lehermu sudah kusembelih." "Tunggu, jangan, dan Ayu. Jangan menuduhku begitu. Jangan berani berdusta. Beberapa waktu lalu, suamiku pernah datang padamu meminta petunjuk." "Betul, dan Ayu. Itu memang betul. Dia memberitahu adanya gangguan atas dirimu dan dirinya sejak 3 bulan terakhir ini. Aku memberi petunjuk dan sebuah jimat untuk keselamatan. Dan karena petunjuk serta jimatmu itu, suamiku mati masuk jurang bersama 6 pembantunya. Kau harus tebus nyawa suamiku dengan nyawa tua bangkamu." Golok di tangan Suntini menekan. Ki Dukun terpekik, dan darah mengucur dari luka di lehernya. "Dan Ayu, jangan bunuh diriku. Kurasa suamimu melakukan kesalahan. Jangan-jangan dia melakukannya tidak sesuai petunjukku." "Tidak sesuai petunjuk bagaimana?" sentak Suntini. "Waktu suami dan Ayu datang terakhir, aku pernah memesankan, jika dia hendak menghadapi si pengganggu, dia mesti berada dalam keadaan suci." Suci bagaimana? Dirinya harus dalam keadaan bersih. Kalau sebelumnya dia pernah berhubungan badan dengan Dan Ayu, maka dia harus mandi basah lebih dulu. Kalau tidak, itulah bahayanya. Kau dusta, kau sengaja mencari dalih, agar bisa cuci tangan. Biar ku bunuh kau saat ini juga. Kalau kau bunuh diriku, berarti kau tak akan pernah bebas dari si pengganggu itu. Aku masih ada cara lain untuk menolongmu, Dan Ayu, tiba-tiba Ki Dukun berkata. Suntini yang hendak menekankan goloknya dalam-dalam ke leher si orang tua urungkan niatnya. Dengan mendelik, dia membentak, "Apa yang ada dalam otakmu, Ki Dukun?"